satu Tangannya copot. anjir. Gue selalu teror masalah cincin bang. Saya tuh yang punya mata air yang dikelilingin dengan hutan, terdengar suara dentuman. Dukun-dukun daerah situ lah, itu udah ngelilingin sumur. Bawah kaki kita itu ada korban, ada mayat. Takutnya saya kehabisan napas dalam sumur. Betul. Takutnya saya malah jadi korban. Bang Ipai. Bang Benz. Oke. Terima kasih buat Bang Ipai yang sudah menyempatkan hadir di acara Chemistry pada malam hari ini. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya agar notifikasi saat kita upload itu sampai ke kalian. Nah, Bang Ipai nih, Ya. sebelumnya Bang Ipai ini kegiatannya apa? Terus saya dengar Bang Ipai punya channel YouTube juga ya? Punya channel YouTube juga. Channel YouTube-nya apa? Nanti di-share aja di mari biar saling bertukar informasi gitu, Bang. Ada dua sih bang. Anjay, ada dua. Apa aja nih? Ada pribadi, ada tim. Ada gitu. tim. Ya. Apa nih? Kalau pribadi itu apa? Kalau pribadi rescue dan reptil. Rescue dan reptil. Jadi rescue reptil. Nah. Gitu. Nah kalau yang tim itu tentang pemadam kebakaran, kegiatan pemadam kebakaran. Kegiatan gitu. pemadam kebakaran. Berarti Bang Ipai ini kerjaannya bergerak di Damkar. Damkar. Tugas di mana, Bang? Di Cipayung. Di Cipayung Depok ya? Cipayung Depok. Cipayung Depok. Berarti dekat rumah gua. Iya. Karena rumah gua Rawadenok. Doi kerjanya di Damkar Cipayung. Nah, jadi gini, Bang. Gue di sini punya konsep sama teman-teman, namanya kan chemistry nih bang. Chemistry. Jadi kita sambil ngecamp, sambil cerita-cerita misteri, pengalaman pribadi lu terkait. Biasanya kan kalau damkar itu kayak misalkan nyelamatin entah kebakaran, entah evakuasi segala macam kan pasti ada aja bang cerita-cerita. Nah itu biar bisa di-share di mari, gimana kejadiannya, mengalir aja ceritanya, ngerokok nggak apa-apa, santuy. Buat apa istilahnya ya buat pengalaman pribadi kita kalau misalkan kejadian-kejadian seperti ini tuh harus gimana gitu dari sudut pandang seorang damkar. Monggo silakan bang. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih, tapi ada beberapa cerita. Siap. Dan itu pengalaman saya dan senior saya lah gitu yang masih ada dan udah jadi komandan lah gitu. Jadi cerita yang pertama tuh waktu kebakaran yang memakan korban. Gitu. Daerah mana tuh bang? Daerah Gandul, Cinere. Oh Cinere Gandul. Cinere Gandul. Jadi sambil ngerokok aja bang. Oh, iya. Boleh nih ngerokok nih? Santai aja, belum ada masuk yang melarang buat itu ngerokok. Itu mah masih boleh lah. Masih ya. boleh lah. Di Gandul. Di Gandul. Iya. Sebenarnya awalnya nggak ketahuan tuh ada korban. Nggak ketahuan. Iya. Jadi ceritanya begini. Waktu kebakaran kami nggak tahu itu ada korban, belum ada informasi kalau itu ada korban. Jadi ketika kebakaran ya kita berjalan dengan apa adanya aja lah, maksudnya yang ngademin sesuai SOP lah ya. Ketika udah apinya udah padam, tinggal asap-asap kecil. Nah ada satu titik asap yang nggak bisa dipadamkan. ya enggak. Nah terus disemprot, ini kok malah nggak adem-adem, tapi bau asapnya itu malah masuk hidung terus. Penasaran, coba digali, tapi mungkin hanya sekedar penasaran doang. Udahlah semprot lagi aja. Ya, ntar juga mati. Asap kecil doang, tapi makin lama asapnya malah makin gede disemprot, dan baunya juga punya ciri khas baunya. Bukan pada umumnya asap lah. Nah, iya. Akhirnya yang lain pada penasaran. Udah diurai aja bahasanya diubek-ubek lah, dilihat sambil secara disemprot. langsung. Ketika diubek-ubek itu masih biasa, masih arang-arang bekas kayu, runtuhan kayu, namanya kebakaran kan otomatis pada runtuh pada atasnya, pada jatuh. Udah diubek-ubek, disemprot, ditinggal, ternyata masih ada lagi tuh titik asap, masih keluar lagi belum hilang, dan tetap ngarahnya ke hidung, bukan ke atas atau kemana, ke hidung orang. Ke hidung, ya. Dan akhirnya
udah gali sampai dalam, bener-bener sampai dasar. lantai ya. Kan Dasar. kalau tumpukan puing-puing itu tuh ya lumayan susah juga buat Iya. galinya. Karena memang kan atap segala macam Atap, jatuh semua. jatuh ke bawah. Akhirnya manggil personil lain buat supaya bener-bener pendinginan lah, adem semua, nggak ada asap, nggak ada api gitu, baru bisa balik kanan atau pulang kan gitu. Emang motonya kan sebelum Pantang pulang sebelum padam aja. gitu. Damkar banget gue ya. Akhirnya Terus puingnya semua dikeluarin. Ternyata teman saya, senior saya itu nemuin satu tangan tangan masih utuh kah atau udah hitam? masih utuh. Oh, masih utuh. Satu tangan masih utuh. Pikiran dia mah itu boneka yang ketimpa reruntuhan. Jadi karena yang kebakar atasnya nih keruntuh, jadi itu boneka anak kecil kali. Pas digayat ada sebut namanya ganco di anak pemadam tuh, ada ganco buat khusus buat ngurai. Buat biar nggak langsung pakai tangan lah. Ya, diganco copot. Tangannya copot. Anjir. Dan emang ada, ini sebenarnya aib ya sebenarnya. Ada beberapa oknum dan itu oknumnya sudah dimutasi. Sudah diberhentikan lah. Diberhentikan karena itu. Jadi itu ternyata dia ada cincin. Ada cincinnya Dicopot sama dia. Di tangan si korban. Dicopot dan dibawa pulang. Dan sebenarnya kalau SOP-nya tuh nggak boleh kayak gitu kan, Nggak Bang? boleh, itu pantangan. Nah, awal pantangan dari situ. Jadi ketika ketahuan itu korban, akhirnya yang lain pada nyamperin, dibungkus lah pakai kantong mayat. Evakuasi lah. Ya, itu cincin belum ketahuan ternyata dibawa sama tuh orang. Dan akhirnya arwahnya ini bersenang dulu. Oh iya. Nah, korbannya itu perempuan berarti kan? Anak kecil. Oh, anak kecil. Nah, dia, berarti gini. Berarti si SOP di damkar itu ketika ada korban atau nemuin barang sesuatu di tempat kejadian, pantang banget buat diambil. Karena memang SOP-nya seperti itu. Dan ada juga yang mitos-mitos, sebenarnya ada kejadian itu, awal kejadiannya. Jadi ketika diambil beberapa hari itu orang nggak tenang. Yang ambil itu cincin. Dan dia cerita ke senior saya juga. Kebetulan saya kenal dua-duanya. Yang udah diberhentiin saya kenal, dan yang ke tempat dia cerita saya kenal. Akhirnya dia cerita begini. Sebenarnya dia nggak mau cerita, akhirnya dia nggak mau cerita. Karena memang diteror terus. Cerita, Bang, gue mau cerita nih sama lu, tapi jangan bilang-bilang. Gue selalu teror masalah cincin, Bang. Bingung dong senior gue satu lagi, cincin apaan? Ya, apa yang diteror kan? Ini dia ingat nggak, Bang, kebakaran kemarin yang waktu asapnya nggak mati-mati? Kenapa? Gue hilap, Bang, gitu. Hilap apa? Tolong dong, Bang, balikin ke keluarganya cincin. Mau ngambil cincin? Iya. Mau diteror. Yaudah, ikut gue. Akhirnya senior gue emang karena kewajiban dia. Betul, karena memang sesuai SOP lah intinya mah. Akhirnya dia udah sebelum keluarganya dia harus ngadep dulu ke atasan. Dan akhirnya atasan juga nggak, takutnya ngimbas ke yang lain. Betul. Akhirnya tercoreng lah namanya kalau udah kayak gitu kan, bawa-bawa nama instansi. Akhirnya dia diberhentikan dan cincinnya dikembalikan. Baru tuh akhirnya dia main lagi ke kantor, dia cerita, alhamdulillah udah tenang. Nah, tapi pada saat itu berarti yang neror itu berarti yang punya si cincin itu, anak kecil itu. Jadi begitu. Anjing merinding kan. Nah, berarti memang kalau setiap ada korban atau ada insiden lah di TKP itu, sekecil apapun barang berharga pantang diambil. Nah, ketika si oknum tadi itu cerita ke atasan, itu apakah dia langsung di-cut? Apakah ada surat peringatan dulu atau gimana gimana? Itu udah fatal jatuhnya ya, karena memang mengambil yang bukan haknya. Nah, di-cut langsung. Nah, terus dari instansi sendiri nih, dari instansi damkar itu untuk menghadap ke korban tuh seperti apa tuh yang kejadiannya?
Kalau itu mungkin dari pihak atasan saya, jadi saya kurang paham. Oh, kurang cerita paham di ya? situ. Intinya korban juga pihak keluarga juga menerima ya, dan akhirnya tidak dipermasalahkan. tidak dipermasalahkan. Betul. Karena memang kan jatuh posisinya Damkar selaku garda terdepan untuk hal-hal seperti Iya. itu, dan memang mereka warga merasa terbantu, dan cuman karena memang ada oknum lah yang Oknum, melakukan ini seperti oknum, itu, ya. jadi ya diselesaikan secara keluargaan lah ya. Berarti kalau misalkan sampai di teror kayak gitu lumayan serem ya anjir. Serem bang. Kayak gitu. Nah, setahu gua kan bang ya, kalau damkar itu kan nggak melulu tentang kebakaran Iya. ya. Kayak misalkan ada kejadian-kejadian Hewan. hewan masuk rumah, terus hewan-hewan kejebak di piaraan yang kejebak di gorong-gorong atau segala macam, itu kan salah satu bagian tugas damkar. Iya. Nah, kalau lu pribadi nih selaku damkar, pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian yang janggal, yang nggak masuk logika gitu bang? Atau pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang unik atau berkesan gitu bang? Selaku lu damkar itu sendiri. Kalau pengalaman pribadi mungkin cerita tentang masih anak kecil. Masih anak kecil. Beda sama yang tadi nih. Beda. Beda. Gimana tuh gimana? Jadi laporannya ada seorang ibu lagi memandikan anaknya. Nah, di kamar mandinya ada sumur yang nggak terlalu tinggi, pendek. Jadi anak kecil bisa naik sumur. Nah, sumurnya ditutupin dengan asbes. Asbes. Nah, karena lagi mandi, orang tuanya lupa ngambil anduk. Ambil anduk dong. Ambil anduk. Dan namanya anak kecil kan, Namanya bocah. ketekelan lah bahasanya. Nggak bisa diam. Nggak bisa diam. Akhirnya dia naik ke asbes. Asbes. Dan mungkin anak kecil itu nggak ngeh, dan namanya anak kecil ya nggak tahu itu sumur. Atau sumur usianya 3-4 tahun lah gitu. Nah terus Asbesnya nggak kuat nahan berat badan si bocah kecil, akhirnya bocah kecil nyebur jatuh ke sumur. Terus itu kejadiannya sore dan langsung telepon pihak pemadam kebakaran Kota Bogor. Kejadiannya di Bogor. Kejadiannya di Bogor. Dari sore sampai malam dicari nggak ketemu Itu bocah kecil. Tapi posisinya damkar Di itu sumur. Damkar itu udah sampai ke TKP. Udah masuk dalam sumur. Oh, udah masuk dalam sumur. Udah masuk dalam sumur. Dan di situ tuh yang bahasanya dukun-dukun daerah situ lah. Itu udah ngelilingin sumur. Padahal sumurnya dalam rumah ya. Dalam rumah. Nah, akhirnya karena dia Air udah matang. karena mungkin dia udah kelelahan dari sore sampai malam dia ngubuk-ngubuk sumur. Akhirnya dia minta bantuan ke Kota Depok. Akhirnya kebetulan yang berangkat saya. Ente. Ya waktu itu saya masih di bagian rescue penyelamatan. Kalau sekarang kan saya di mobil. Udah naik ke mobil, sebelumnya di rescue penyelamatan. Akhirnya karena Bogor udah mulai, anggota Bogor udah mulai kecapean, gantian lah. Minta bantuan lah. Iya, gantian Ke unit minta terdekat. bantuan yang terdekat. Akhirnya saya datang muncul ke TKP dan saya coba untuk Masuk nyari. dalam. Iya. Ente sendiri nih masuk. Saya sendiri masuk ke dalam. Anjir. Saya pengalaman pertama saya deh tuh nyari korban di dalam sumur. Sumurnya dalam bang. Sumurnya 12 meter sampai 15 lah. 12. Ada airnya. Ada airnya nggak sampai 20 karena dekat, emang di bawah, rumahnya di bawah, deket jalur air kayak soloka, kayak kali gitu. Jadi pusat airnya nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu dalam. Itu airnya udah dikuras, diapain itu nggak ketemu. Lu turun berapa orang bang? Sendiri apa berapa orang? Bergantian. Oh gantian. Karena Tapi masuk dalam sumurnya sendiri. sendiri. Anjir. Dalam sumur sendiri karena nggak muat. Nggak dua muat orang ya. juga. Rasanya gimana tuh anjir? Itu panas. Di dalam panas. Panas ya. Ketika di luar dingin nih. Di dalam walaupun malam gitu gobios. Karena memang pengap ya. Pengap, dan kita juga harus pakai Alat. tabung, ya tabung oksigen. Nah perasaan lu gimana tuh bang? Masuk ke dalam sumur ya kan pakai alat pengap, nyari orang pula. Perasaan lu tuh gimana tuh bang pada saat itu? Pertama emang buat jadi pengalaman ya. Gue juga pengen gimana sih rasanya gitu. Karena gue baru turun di rescue. Sebelumnya gue di pemadaman juga. Namanya baru masuk pemadam kan, kita pertama harus belajar tuh teknik mademin. Pemadaman Ya. gimana? Habis dari situ udah bisa, baru
teknik rescue. Nah, pengalaman saya di situ, saya pengen nyobain dah rasanya gimana sih nge-rescue korban orang meninggal. Dan saya turun, pertama sih ya hawa takut sih ada, manusiawi betul. Iya. Takutnya saya kehabisan napas dalam sumur, takutnya saya malah jadi korban. Kan enggak lucu. Saya mau nyelamatin malah saya diselamatin kan begitu. Akhirnya saya ditunjuk, udah mungkin dari tubuh postur tubuh mendukung lah ya saya untuk masuk. Akhirnya saya yang masuk, pertama kali turunan pertama itu kan saya dikerek di atas. Saya dikerek. Pertama-tama saya ingat di rumah keluarga dulu. Maksudnya ya emang gimana ya? Ya kalau semua saya terjadi apa-apa ya pasrah aja. Namanya tugas negara, boy. Ya. Oke, karena saya ingat di rumah, takutnya kasihan lah orang-orang rumah kalau saya ngapa-ngapain gitu. Akhirnya anjir campur aduk banget berarti ya. Anjir. Kita harus punya mental. Maksud gue gini, gue baru seperti ini mendengarkan cerita orang langsung yang terlibat di bidangnya dalam hal damkar gitu ya. Berarti enggak melulu yang cuman madamin api segala macam, berarti ada perasaan yang memang melibatkan entah keluarga, keselamatan diri sendiri. Anjir. Kadang-kadang kalau seumpama itu membahayakan diri kita, ya mending nggak usah. Maksudnya kalau kita juga takut, kita ragu atau kira-kiranya malah takut jadi korban, mending nggak usah. Mending cari orang lain yang memang lebih bisa lah, lebih berani lah. Akhirnya saya coba kuatin saya. Pas tuh dikerek masuk dalam tuh gimana tuh? Pas saya dikerek, pas sampai bawah, pas saya nyentuh air pertama, itu rasanya udah beda sama nyentuh air ketika di atas. Itu tubuh panas, air dingin, itu udah beda banget rasanya. Udah itu di bawah kaki kita itu ada korban, ada mayat. Itu rasanya udah campur aduk lah. Panas, dingin, bawahnya mayat. Gimana itu nyarinya? Tapi itu si anak kecil belum ketemu. Makanya saya harus nyari itu. Betul. Saya juga kadang-kadang mikir ketika ketemu mayat apa yang harus saya lakukan. Betul. Itu mayat loh, maksudnya. Iya, bukanlah hewan segala macam, orang itu ya. Orang yang meninggal harus kita peluk. Karena cara ngangkatnya kita peluk. Betul. Orang yang meninggal kita peluk. Akhirnya saya coba ubek-ubek di lumpur. Berarti maksudnya gini, dasarnya itu keinjak apa enggak? Lu pribadi? Enggak keinjak. Enggak keinjak. Soalnya lumpur. Lumpur. Kita mungkin injak mungkin dalam, kalau kelamaan di air kan lumpur. Tanahnya tanah udah lembek. Betul. Akhirnya saya coba ubek-ubek, pakai kaki juga, rabang-rabang. Berarti sampai ngelem ke air ya? Ngelem. Enggak, biasanya pikiran saya gini, paling maksudnya paling terngambang gitu. Pikiran saya begitu. Ketemu nih karang nih gitu. Akhirnya saya coba cari bangsa kisaran waktu 2 jam 3 jam di dalam dalam air. Anjir, udah ngap, gelap, tabung oksigen udah mulai nipis. Akhirnya saya tarik saya nggak kuat juga karena saya baru pengalaman. Akhirnya saya nyerah. Kode itu narik ke atas. Gantian, bukan nyerah, harus gantian karena harus gantian. Iyalah, tenaga baru. Waktunya sampai pagi, damkar Depok bantu sampai pagi tetap nggak ketemu tuh mayat. Akhirnya briefing gimana, mau tetap dilanjut apa gimana, coba dilanjut lagi sehari. Karena memang ada SOP lagi ya. Ada SOP. Ketika misalkan si korban tidak ketemu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Batas pencariannya berapa lama, terus teknik-tekniknya atau perlu bantuan unit lain, itu memang ada SOP-nya ya. Waktunya ada SOP-nya. Nah, terus akhirnya karena saya juga ditarik dari pusat telepon, udah balik kanan gitu, karena di kantor saya takutnya ada wilayah di wilayah sendiri ada insiden. Nah, kita malah ke wilayah orang. Betul. Akhirnya saya balik kanan, tetap saya kontek-kontekan sama di TKP Bogor. Gimana kondisinya, situasinya. Dan hari kedua pun belum ketemu. Akhirnya keluarga sudah pasrah, sudah mengikhlaskan. Ya udah, akhirnya tarik kanan semua dan pas mau balik kanan nongol sendiri. Tapi posisinya lagi ada yang di dalam apa udah kelar? Udah kelar. Itu taunya itu nongol sendiri itu gimana tuh?
Oh, Dari warga. pihak keluarga. Pihak Keluarga coba nyenterin dan akhirnya ada ngambang, nelfon lagi, Balik lagi. dan Anjir, nggak kebayang sih maksudnya tingkat emosi maksudnya apa ya? Psikologis si keluarga gitu ya, maksudnya udah dicari segala macem dan itu pun jatuhnya di sumur sendiri. Di dalam rumah gitu sampai nggak ketemu, itu gimana ceritanya gitu ya maksudnya? Apa dia nyelip di lumpur, apa di mana? Habis kejadian itu tuh maksudnya pikiran gue ya, ketika misalkan ada korban atau segala macam, ketika dia diselamatkan ya, pikiran gue tuh apakah mereka selaku korban datang ke mimpi ngucapin terima kasih atau segala macem atau gimana gitu, pernah nggak bang? Maksudnya ada kejadian yang seperti itu? ya mungkin kalau kata-kata warga sekitar mah ya mungkin lagi ditahan dulu sama yang penunggu situ. Emang di sumur itu, jadi di rumah itu di bawahnya kali, jadi Nggak jauh dari kali. nggak jauh. Emang kayak hutan-hutan begitu, jadi dia tuh rumahnya mencara sendiri. Oh, Dan di situ ada pegunungan gede, persis samping kamar mandi, Jadi kata orang pintar daerah situ, dia bilang ternyata benar tebakan dia, nanti juga bakal itu juga nongol sendiri. lagi ditahan, ternyata benar. Memang kita juga ya sebagai pendatang, maksudnya kita harus ngertiin sama warga-warga. Dan memang kita juga nggak, dalam artian udah nggak kesalahan, kita udah berusaha semaksimal mungkin, udah berusaha nyari ya kan. Adapun ketemu atau nggak ketemunya kan urusan belakangan, yang penting kita udah berusaha menyelamatkan gitu. Nah terus nih, selain kejadian pribadi yang lo alamin nge-rescue orang kecil bersumur, ada kejadian apa lagi nih, misalkan nge-rescue apa, nyelamatin apa, atau soalnya gue dengar dari temen gue pengalaman lu di damkar itu menarik gitu bang. Ada lagi kah gitu cerita yang di share di Kagak Puguh channel ini? Mungkin kita ke misteri ya. Ini pengalaman misteri yang di YouTube lagi trending. Iya. Satunya rumah Panji Petualang. Rumah Panji Petualang. Masalah Black House itu lagi trending, masalah hantunya di rumah Panji. Dan itu awal mulanya gue yang ngalamin. Maksudnya bukannya gue ngalamin di rumah Panjinya seperti apa. Kenapa bisa terbongkar di rumah Panji itu ada hantunya. Jadi pertama pengalaman gini. Gue punya kenalan, punya teman. Oh karena memang ini relate nih, karena lu punya channel yang namanya Rescue Reptile. Rescue Reptile. Ya. Jadi gue punya teman, dia tuh dekat sama Panji Petualang. Dia dekat, dan teman gue itu nggak pernah cerita masalah rumah Panji. Jadi teman gue pernah nyari ular. Jadi gue tuh kadang-kadang kalau malam gini tempat-tempat gelap tuh gue datengin. Buat nyari hewan. Anjir, gak ada kegiatan buat penelitian, maksudnya gue juga butuh tahu lah ilmu di alam gimana. Siang di damkar, malam di reptil ya. Nyari hewan ya. Nah berkaitan juga damkar dengan reptil. Betul. Akhirnya gue coba nyari di daerah rumah gue, dan gue ngajak tuh orang. Gue baru kenal nih. Rumah lu di mana bang? Rumah gue di Bedahan. Oh Bedahan, Sawangan ya. Sawangan, satu gugur yang tahu. Oh satu gugur, tahu. Kalau tahun baru Beraja. Beraja betul, paham. Itu udah itu tenar. Setiap tahun ada Beraja itu apa ya? Kalau lu orang sono tahu gitu mungkin cerita. Kalau orang sono itu sebenarnya benda pusaka. Benda pusaka yang berpindah tempat. Kan banyak tuh orang yang ilmunya lebih ilmu tinggi lah ya, yang bisa nyari. Nah itu kenapa harus dicari? Karena dia selalu berpindah tempat. Kalau setiap akhir tahun. Makanya kan nggak selalu selamanya di situ, kadang-kadang dia pindah kemana. Rame tuh emang di Sawangan tuh Beraja tuh. Itu buat kalian yang nggak tahu Beraja itu kayak semacam bola api ya bang. Bola api menyala, dan itu memang momennya tuh setiap tahun baru rame di Sawangan. Sampai bisa dibilang kayak buat ajang refreshing gitu bang, kayak orang pada datang buat ngeliat Beraja. Iya, bahkan udah sampai masuk televisi. Iya. Ramai itu. Nah, lu orang sono nih, bolehlah di-share ceritanya gimana itu Beraja tuh. Sebelum ke Panji Petualang, betul. Selingan dulu. Kita masalah Beraja dulu. Beraja di Satu Gugur. Kita cerita
dasarnya dulu, satu Awal. gugur dulu. Sate gugur. Kenapa itu dinamain sate Sate gugur. gugur? Sebelumnya dulu itu bener real setu. Real setu. Real setu. Jadi setu Bukan yang- buatan ya? bukan buatan. Setu yang punya mata air yang dikelilingin dengan hutan. Tuh, setu gugur. Itu namanya setu pasir putih namanya. Setu pasir putih. Bukan setu gugur, namanya setu pasir putih karena terletak di pasir, Pasir putih, betul. Dia dikelilingin hutan. Dan itu setunya salah satu setu terbesar di Depok. Salah satu terus. Pada saat Pada itu saat itu, pada tahun sekitar 70-an, 80-an. itu masih ada Masih ada. setunya. Dan dikelilingin dengan hutan-hutan. Dan sekarang juga masih banyak hutannya. Masih banyak pohon-pohon, kebun segala macam. Pada siang hari dulu itu engkong saya itu masih zaman engkong. Orang tuanya Berarti- dari orang tua saya. Berarti abang dapat cerita itu dari Ngkong. Dari orang tua saya, Oh, dari dari orang orang tua tua. saya, Dapat orang saya yang dari- rasain. Nah, Siap. itu pertama kali aliran sungai yang dari pusatnya di Setu Gugur, Setu Pasir Putih itu surut Kali yang dekat pemancingan bukan sih? pemancingan. Yang jembatannya belum lama direnov, Nah, ya di situ itu surut. surut. Kali surut, ikan-ikan pada Naik. Pada kelihatan lah. kelihatan. Warga pada nyari ikan. Dan ada. HP siapa ya? HP siapa? Jauh. Jauh ya? Nah, lanjut. Hah? Bangsat. Apa ini? Tunda. Ternyata di sini, guys. Siang-siang kalinya surut, warga heboh pada nyari ikan. Karena memang banyak ikannya. Ikannya banyak karena di kali kan orang pada mancing di kali. Jadi banyaklah ikan di kali. Surut, warga pada nyari dan seketika berhenti karena terdengar suara dentuman. Ketika suara dentuman, warga bingung. Apaan tuh suara apa? apaan ini? Bom apa bukan? Tetap nyari. Nyari lama-lama air Naik. dikit-dikit naik. Ngelewatin batas kali. Banjir dong, kayak banjir. Airnya istilahnya. banjir. Dan warga penasaran. Apa nih gitu kan? Iya, akhirnya warga nyari sumbernya dari mana nih ya? Hujan enggak kan tiba-tiba banjir. Banjir. Awalnya surut tiba-tiba banjir. Pas disamperin, diikutin, telusurin, dilihat tadi saya tuh ada punya batu besar. Itu tiba-tiba meleduk. Batunya meleduk, semua surut dan terkenal dengan Setu Gugur. Nah, masalah Beraja. jadi batu itu dulu adalah bahasanya petilasan. Tempat orang naruh dupa macam-macam itu meleduk dan yang di dalam itu Keluar. dan pecah. Itu yang disebut mustika kali ya? Mustika yang terletak di dalam batu itu, batu besar. Akhirnya karena dia mencar, dia mencoba untuk mencari Yang lain, bongkahan yang lain. dia nyari rumahnya yang batu itu meleduk. Oh, iya. Jadi sebenarnya itu meleduknya karena kalau kata orang-orang emang sengaja supaya orang mau narik. Oh, nyari mustika itu. Nyari mustika. Ditarik sama orang. Tarik orang ternyata batunya malah meleduk. Gitu. Jadi itu belajar setiap tahun tuh nyari mana batunya tempat dia. Oh, kenapa setiap akhir tahun itu keluar bola api Beraja, dia itu nyari si batu itu. Nyari rumahnya. Karena memang rumahnya udah nggak ada. Nggak ada karena kan kalau untuk di bawah tanah atau di bawah pohon itu mungkin mudah untuk ditarik. Kalau di bawah batu, di dalam batu itu sulit untuk Dan ditarik. batunya pasti nggak kecil. Batunya nggak kecil, batunya besar. Gitu. Jadi baru tahu nih gua ternyata Beraja itu yang selama ini kita tahu, yang kalian pernah lihat mungkin datang ke Sawangan, itu ternyata mustika ya bang ya. Mustika berupa kalau dilihatnya kayak bola api memang bola ya. api, tapi bentuknya keris. Oh keris. Sudah ada yang dapat. Oh pernah ada yang dapet. Kerisnya kecil. Oh, kecil. Enggak, bayangan saya juga kerisnya gede. Mm-mm. Ternyata kerisnya kecil, warna kuning. Sudah ada yang dapat. Udah ada yang dapet. Sudah ada yang dapat. Nah berarti itu kalau misalkan penasaran Beraja itu apa, yaitu Beraja itu mustika yang memang keluar itu setiap
akhir tahun. tahun tepat jam 12 Intinya pas pergantian tahun pas lah. pergantian tahun. Karena memang rame itu bang, bukan gua sendiri orang Depok pasti tahu Beraja itu di Iya, Sawangan. Iya. Dan memang momennya itu setiap tahun keluar dan memang tampak jelas bola api Bola melayang. api melayang. Nah, setelah Beraja balik lagi nih ke Nah, tadi ya. Panji petualang. Petualang. Jadi